Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Bersua kembali dalam dialog UMKM. Karena kita tahu Sidoarjo terkenal juga sebagai kota UMKM. Kali ini saya Panjarto yang hadir untuk Anda, dan pada kesempatan pagi hari ini di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 kami sudah kedatangan sahabat-sahabat dari UMKM Prambon. Yang biasanya kalau di acara dialog UMKM itu kan ada barang, entah itu kuliner atau barang-barang kerajinan yang dijual begitu ya, atau yang ingin dipromosikan. Tapi kali ini kita yang sudah datang ini memang agak sedikit berbeda, yaitu tentang jasa. Nah, jasa apakah itu? Baik, untuk Anda juga nanti ada peluang untuk berinteraksi atau kepo-kepo atau bertanya-tanya lebih jauh dengan narasumber atau dengan tamu yang sudah hadir di studio. Silakan di 0821 3264 109, 0821 3264 109. Langsung saja saya sapa tamu yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa diperkenalkan? Ya, salam kenal. Saya perkenalkan, nama saya Febri, biasa dipanggil Mas Febri. Usaha saya dari Prambon, UMKM Prambon. UMKM Prambon. Betul. Ya. Di sini usaha saya adalah Indonesia Kamera. Indonesia Kamera. Kalau ada embel-embel kamera berarti ada kaitannya dengan foto ini. Oh, betul sekali. Betul sekali. Ada berbagai hal di Indonesia Kamera ini, Pak. Jadi Indonesia Kamera ini dari sahabat-sahabat UMKM Prambon yang diwakili oleh Mas Febri. Betul. Bisa dijelaskan Indonesia Kamera ini seperti apa ini? Jadi Indonesia Kamera ini melayani berbagai jasa, Pak. Yang pertama rental peralatan fotografi dan videografi. Yang kedua servis kamera. Yang ketiga jual beli kamera. Yang ketiga foto booth. Yang selanjutnya studio foto, ada wedding, event, sekolah, newborn, dan ini yang booming sekarang ini foto produk. Jadi kalau dari Anda yang pas jabarkan tadi luar biasa lengkap begitu ya, mulai dari mendokumentasikan dalam bentuk foto, video, sampai jual beli peralatan kamera juga ini. Oh betul, iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kalau di kondisi sekarang ini tren-tren karena kita masih di COVID-19, bagaimana untuk jasa di kamera dan video itu sendiri bagaimana? Memang di pandemi ini memang ada masalah bagi teman-teman fotografi dan videografi. Tapi di sini kita mendapatkan alhamdulillah luar biasa yang di foto produk, Pak. Jadi masalah di sini adalah orang-orang ini dari yang konvensional pindah ke online. Jadi online ini kalau nggak punya foto produk yang bagus nggak bisa nih saingan dengan kompetitor lainnya. Iya. Jadi ketika punya foto produk yang bagus, maka akan semakin bagus menarik fotonya, maka semakin banyak penjualannya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang kondisinya memang kita diarahkan untuk seperti itu begitu ya. Jadi misalnya gini. Iya. Saya lihat fenomena bahwasanya kalau untuk usaha kuliner itu kan memang tidak hanya, kalau untuk yang offline itu kan sudah mulai dalam tanda kutip dibatasi begitu. Betul, ya. Iya. Jadi lebih banyak makan di tempat sudah mulai dikurangi, tapi take away. Take away, betul. Beli langsung bawa pulang. Iya. Nah, ini satu di antara cara yang bisa dilakukan biasanya oleh para pelaku UMKM itu kan untuk memasarkannya lewat online. Dan itu betul-betul butuh foto yang bagus, hasil video yang bagus begitu. Betul, ya. Iya. Sehingga orang melihat first impressionnya itu akhirnya tertarik gitu. Betul. Nah, ini luar biasa, satu di antaranya sahabat-sahabat dari UMKM Prambon dalam hal ini mereka menamakan dirinya Indonesia Kamera ini bisa memfasilitasi
hal-hal seperti itu. Nah, Siap. berapa orang yang kalau di Indonesia Kamera UMKM Prambon ini yang incas atau yang terlibat langsung di sana? Alhamdulillah hampir semuanya. Kemarin ini baru booming sih, Total orangnya ada berapa? barusan kita launching. Ya. Kemarin kita buat apa namanya buku tentang UMKM. Jadi kerjasama sama Arista Printing. Jadi buat buku katalog itu isinya produk-produknya semua UMKM, kita yang foto dan Mbak Arista yang cetakkan, kerjasama gitu. Baik. Iya. Kalau anggotanya Indonesia Kamera UMKM Prambon ada berapa orang? Anggota Indonesia Kamera total semua sama marketingnya 70 orang. Banyak berarti? Ya, ada 2 cabang. Yang pertama di Prambon, yang kedua di Krian. Rencana tahun ini kedepannya di Mojokerto. Visi misinya menjadi sahabat fotografi di Indonesia, menjadi sahabat fotografi dan videografi terbaik di Indonesia. Tujuannya kita di setiap kabupaten ada Indonesia Kamera. Gitu ya. Seperti itu. Kalau kita fokus ke Kabupaten Sidoarjo, Iya. di 18 kecamatan ini rencananya akan hadir di tadi kan sudah disampaikan di Prambon sama di Krian ya. Iya, betul. Apakah rencananya ada peluang untuk ke 16 kecamatan yang lain atau gimana? Sementara kita fokus satu kabupaten satu. Ini kemarin uji coba di satu kabupaten, 2 kecamatan uji coba untuk gimana sih buka cabang itu. Alhamdulillah sudah mulai berjalan sistemnya. Nanti kita akan buka di kabupaten lain. Karena lingkupnya foto video di lingkup kabupaten seperti itu. Baik, biar nggak saling ini ya. Iya. Istilahnya itu saling berkompetisi dengan teman betul. sendiri. Sama-sama Sidoarjonya. Jadi lebih ideal kalau di tiap kabupaten kota itu ada satu, berarti Iya, betul. kurang lebih ada 39 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Dan Wah, insya Allah. Siap-siap saja nih buka cabang di kurang lebih ada 30 lebih gitu. Insya Allah. Baik, ini awalnya apa sih yang menjadi dasar ketika omong-omong di Indonesia Kamera sudah berapa lama? Indonesia Kamera berdiri sejak tahun 2016. Jadi ini kebetulan anniversary yang ke-5. Ke-5 tahun. Iya, betul. Berarti mereka bukan pemain yang baru begitu ya? Sudah pengalaman sudah relatif cukup lah 5 tahun. Insya Allah. Mulai dari hasil yang diapresiasi sampai dengan mungkin yang ya ada klien yang komplain karena mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu biasa begitu ya? Itu belajar dari situlah kita. Baik, mereka kalau istilahnya yang ada di Indonesia Kamera itu backgroundnya mereka daftar atau mereka istilahnya itu belajar dulu baru bisa masuk atau bagaimana prosesnya? Jadi di Indonesia Kamera ini ada dari berbagai fotografer, videografer, editor, dari teman-teman kita, seperti visi kita menjadi sahabat seluruh fotografer, videografer atau penghobi fotografi dan videografi di seluruh Indonesia. Kita rangkul jadi satu sehingga terkumpullah fotografer-fotografer yang ada di bidangnya, videografer yang ada di bidangnya. Nanti kita bantu untuk mempromosikannya seperti itu. Itu berarti mereka rata-rata yang pro gitu ya? Insya Allah seperti itu. Dan ada yang juga masih belajar. Kita kemasukan anak magang, makanya banyak itu. Ada anak magang dari SMK di Mojokerto dan Sidoarjo. Ada kurang lebih 5 sekolah. Jadi Indonesia Kamera juga memfasilitasi atau mendidik calon-calon fotografer atau videografer betul profesional. Iya. Baik, kalau melihat dari sepak terjangnya yang terbilang sudah cukup matang, kurang lebih 5 tahun, berarti itu biasanya event-event apa sih yang biasanya dikerjakan oleh Indonesia Kamera? Macam-macam, mulai dari yaitu wedding yang pertama, yang kedua kemarin sempat mengerjakan profil desa 13 desa di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Porong dan Kerembung. Kecamatan Porong dan Kerembung. Iya. Kemudian ada sekolah, kita kemarin wisuda
untuk wisuda SMK Ponggeng, terus kemarin ngerjakan yudisiumnya di Five Hotel ini, yudisiumnya Unusida, seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi melayani tidak hanya dari sisi ini ya, apa itu personal, tapi juga event untuk organisasi atau sekolahan begitu ya. Betul. Itu kalau misalnya begini, anggotanya kan kurang lebih ada 70 ya di UMKM Prambon, dan mereka juga backgroundnya macam-macam, ada yang pinter di video, ada yang di foto. Iya. Untuk misalnya ada orderan nih, untuk plotting pembagiannya seperti apa? Jadi kita ranking nih Pak. Jadi setiap di Indonesia Kamera ini kita ada ranking hasil-hasilnya. Untuk hasil terbaik sampai hasil yang jadi ada berbagai paket nih. Ada yang mulai yang eksklusif sama yang ekonomi, seperti itu. Nanti disesuaikan dengan paketannya itu. Jadi mereka yang istilahnya mengerjakan sesuatu itu juga hasil ranking itu ya? Iya betul. Jadi misalnya untuk event gede itu untuk yang profesional. Betul. Yang kelas menengah untuk yang semi pro. Iya. Untuk yang event-event kecil-kecil gitu baru yang dicari yang ini new entry atau mereka newcomer. Menyesuaikan budget lah Pak. Intinya kita membantu customer, juga membantu fotografer, videografer itu. Baik. Kira-kira nanti ada kecemburuan nggak? Kok itu sering dapat orderan sih, saya nggak gitu? Kita ada katalognya sih. Jadi untuk nanti kita buatkan ini belum. Cuma nanti akan kita buatkan katalog untuk fotografer. Ini hasilnya seperti ini, videografer ini hasilnya seperti ini, seperti itu Pak. Baik. Iya sahabat, masih bersama dengan UMKM Prambon, ada diwakili Mas Febri. Ini yang khusus fokus jasa di fotografer dan video, foto dan video ya, dengan brand Indonesia Kamera. Dan eksistensi dari UMKM ini juga relatif lama ya, 5 tahun. Baik, untuk Anda yang bertanya-tanya silakan di 031 896 1514 atau di WA kami 0821 3264 109. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Sidoarjo, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-162. Semoga program-program inovatif yang telah dicanangkan pemerintah Sidoarjo dapat berjalan lancar dan memberikan kemajuan, sehingga terwujud Sidoarjo yang berdaya saing unggul dan sejahtera sesuai dengan tema HUT tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Mulai dari meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu kalian juga... Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Sidoarjo, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-162. Semoga program-program inovatif yang telah dicanangkan pemerintah Sidoarjo dapat berjalan lancar dan memberikan kemajuan sehingga terwujud Sidoarjo yang berdaya saing unggul dan sejahtera sesuai dengan tema HUT tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Mulai dari meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Wujudkan bersama IndiHome. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Awi bin Senawi. Awi bin Senawi dulu tinggal di Dusun Ketegan, RT 2 RW 1, Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Awi bin Senawi, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini Rabu 3 Februari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kebon Tren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI
MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat kau. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih sahabat. Anda masih bersama kami di Suara Sidoarjo. Informatif, cerdas, menghibur, dan kita masih melakukan dialog dengan sahabat-sahabat dari UMKM, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, dari Kecamatan Prambon. Dan alhamdulillah kalau Anda lihat secara visual yang bisa akses melalui YouTube channel kami Suara Sidoarjo Live, di Facebook juga, di Twitter juga. Selain Mas Febri sudah hadir di sebelah kanan atau di depan saya ya. Ini Ibu Muji Setiawati atau akrabnya dipanggil Mbak Tia dari UMKM Kecamatan Sidoarjo Kota yang bergerak di bidang usaha kuliner. Nanti lebih jauh kita kepo-kepo dengan Ibu atau Mbak Tia. Masih ada beberapa hal tadi yang ingin saya tanyakan ke Mas Febri dari UMKM Prambon dengan jasa video dan foto. Kalau boleh tahu ada contoh-contoh yang ingin mau ditampilkan kepada sahabat pendengar pemirsa? Mas boleh. Di sini ada beberapa contoh. Nah, ini foto-foto produk. Jadi teman-teman UMKM, di sini kita ada program sih Pak. Programnya namanya Program Maju Bersama Indonesia Kamera. Jadi di sini Indonesia Kamera pengen membantu dari masalah-masalah tadi, masalah pandemi ini terutama, yaitu dengan membantu memfoto produknya teman-teman UMKM atau yang usaha lainnya. Karena memang diperlukan
untuk bersaing di dunia online harus memiliki foto-foto produk yang bagus. Di sini kita ada promo loh, Pak. Benar, tampilan awal harus begitu menggoda begitu. Betul. Ya. Selanjutnya terserah Anda. Promo apa itu Mas Febri? Apa? Iya, jadi kita ada promo foto produk, Pak. Itu tadi jus alpukat ya, luar biasa. Senangannya Mas Franky ini yang oh gitu. Operator master control. Mau jus apa lagi nih? Jus mangga muda atau mama muda? Mama muda. Lanjut. Oke, kita ada promo Pak, foto produk. Nah, di sini promonya yang didapat, yang pertama ada 100 foto produk, yang kedua yang didapat 15 video media promosi. Biasanya seharga 300.000. Kalau foto produknya biasanya seharga 2 juta kalau 100 produk. Kemudian ada 15 poster, biasanya seharga 200. Kemudian ada bonus bagi yang daftar khusus tanggal 3 sampai 10 Februari ini. Yang pertama landing page, Pak. Landing page. Nah, jadi kita ada usaha di bidang lain sih, yaitu website. Jadi ini tak masukkan di sini juga. Jadi landing page ini biasanya 2 juta. Kemudian dapat bonus lagi member card 500.000. Jadi total semuanya ini 5 juta. Promonya hanya bayar 1,5 juta saja sudah dapat 5 juta ini, Pak. Sudah ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Betul, ya, foto, video sama apa tadi? Video promosi, poster promosi, landing page untuk menarik customer ke tempat kita. Kemudian member card untuk ketika kita butuh Indonesia Kamera lagi kita dapat potongan nanti. Oke. Jadi sudah istilahnya itu repeat order gitu ya. Betul. Menghubungi siapa ya? Bisa menghubungi saya sendiri, lebih enak, lebih langsung. Mas Febri ya. Saya Febri di 083 8499 08127. Atau bisa teman-teman datang langsung ke workshop kami di Prambon atau di Krian, ketik aja di Google Map Indonesia Kamera. Nanti akan muncul ada di Krian dan ada di Prambon di Google Map ya. Kemudian ini ada promo lagi nih, khusus 10 orang pertama nanti akan kita tambahi voucher rental 100.000, ebook digital marketing senilai 250.000, ebook copywriting senilai 250.000, dan kami bantu promosikan. Biasanya kalau marketing itu dibayari 1 juta. Jadi total bonus yang akan didapat lagi 1.600.000, dan 5 juta ini hanya bayar cuma 1,5 juta saja, Pak. Seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi sekarang manfaatkan. Kalau ingin tampilan video atau foto usaha Anda supaya lebih menonjol, silakan Anda hubungi sahabat-sahabat Indonesia Kamera. Ini merupakan part of UMKM Prambon. Mereka juga ada cabang di UMKM atau ada cabang di Krian begitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Baik. Kak, jadi sekali lagi kalau Anda ingin tanya lebih jauh soal foto, video dan sebagainya begitu ya, silakan Anda cek, follow atau kepo Instagram mereka di Indonesia Kamera atau website di indonesiakamera.com, atau tadi nomor yang sudah di-share oleh Mas Febri 0838 499, benar ya? 499 08127. Betul. Oke. Baik, dari Mas Febri saya bergeser ke Mbak Tia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ini saya mohon izin panggil Mbak ya, biar lebih mudah begitu ya. Ya, biar awet muda. Biar awet muda. Baik, ini dari UMKM Sidoarjo, berarti Kecamatan Sidoarjo Kota ini. Iya, betul. Baik, kalau yang dari UMKM Sidoarjo Kota yang diwakili oleh Mbak Tia atau Ibu Muji Setiawati ini, apa ini produk yang ingin disampaikan kepada sahabat pendengar pemirsa Suara Sidoarjo ini? Ya, ini saya membawa minuman herbal Pak, ada beberapa macam, tapi untuk sementara ini yang saya bawa cuman ini aja. Ada produk saya ini, ada kunyit asam, ada minuman ini kalau orang-orang bilang sebenarnya sih anti ini corona ini katanya. Oh, anti corona. Ya, sebenarnya imun aja, tapi yang orang-orang sendiri yang
menamakan anti corona. Ya, ini ada siram juga, ada beras kencur, ada rapat wangi yang khusus ibu-ibu yang sudah menikah. Oh, sudah menikah. Iya. Ibu-ibu yang boleh mencoba ya. Oh, ini istrinya Mas Franky nih, cocok kalau konsumsi ini. Dan sekarang lagi program hamil. Kalau habis melahirkan boleh nggak minum ini ya? Kalau habis melahirkan ada sendiri, Pak. Oh, ada sendiri ya. Oh iya. Jamu geja. Oke, siap. Ini nanti bisa menghubungi ini Frank, Mbak Tia ini Frank. Ya bisa diantar nanti. Oke, terus apa lagi produk selain itu tadi? Banyak ini ya? Banyak sekali. Oh ini, sebentar. Ini saya perlu effort atau usaha untuk ngambilin sebentar. Iya, sambil dijelaskan Mbak Tia. Apa ini? Ya kebetulan usaha kami sekitar 3 tahun. Ya, untuk yang minuman herbal ini. Tapi untuk yang sementara ini karena termasuk minuman jadi tidak bisa PIRT-nya. Oke, kalau yang di depan saya ini baunya ini membuat pagi-pagi membuat kita lapar ini ya. Oh ya, ini produk dalam kemasan styrofoam dan ketika dibuka isinya, ini bukan perhiasan tapi makanan. Ini apa ini? Itu rujak cingur. Rujak cingur. Wah, sekarang lebih modern ya. Jadi kalau kita beli sih lebih simple karena dan juga yang jual nggak repot-repot cuci piring. Ini sekarang sudah pakai styrofoam. Ini produk dari Setiaku. Iya. Kami awalnya. Kalau yang satunya ini? Gado-gado. Sebentar. Ini netizen juga perlu tahu ini supaya kita nggak nganu ya. Jadi ada contoh produknya begitu. Iya betul. Jadi kalau yang di kuliner untuk makanan itu produknya apa saja Mbak Tia? Produk saya bisa nasi bakar ada. Kebetulan ini kalau nasi bakar itu cuman kalau ada pesanan aja, ada PO aja saya. Kalau yang setiap hari rujak cingur sama gado-gado. Tapi kalau yang minuman herbal ini setiap hari ada ready di rumah. Oke, itu sudah berapa lama? 3 tahun Pak. 3 tahun Untuk ini. yang gado-gado baru belum 1 tahun. Kalau yang gado-gado sama rujak cingurnya. Ya kalau minuman herbal sudah 3 tahun. Baik, sudah 3 tahun dan apalagi di kondisi sekarang ini karena orang kan butuh imun yang ini ya, supaya nggak gampang sakit. Betul. Karena ada yang mengatakan kalau gampang sakit itu gampang, apalagi di tengah pandemi COVID itu takutnya kena virus corona, terus jadinya malah tambah parah kondisinya, begitu ya. Kita menjaganya dengan produk-produk herbal dan yang kita tahu bahwasanya produk herbal itu non bahan kimia, jadi kalau kita konsumsi sih aman, begitu ya Mbak Tia ya? Ini semuanya dari bahan alami, back to nature ya Pak. Jadi kita semua memang dari ini tidak ada pengawetnya, tidak ada pemanis buatan, semuanya alami. Oke. Itu biasanya kalau jualannya apa? Offline, online? Online juga, offline juga. Terus kita titip di perkantoran, kayak BTN, Telkom gitu. Kita sudah masuk seperti itu. Sama kerjasama. Dulu sempat kerjasama dengan Vive Hotel. Iya, karena dan kalau Anda sahabat ingin membedakan apakah ini produknya punyanya Mbak Tia atau produk yang lain, itu langsung ada di sini ada mereknya kok. Kunci Sirih Butia gitu ya. Iya. Karena nama orang itu kadang-kadang juga bisa jadi sebuah brand gitu ya. Misalnya contoh kalau jamu itu yang sudah terkenal kayak Nyonya Menir. Kalau ini insya Allah sih mudah-mudahan nanti bisa segede ini ya Nyonya Menir. Nyonya Tia ya. Iya, amin. Kalau yang di online masyarakat tahunya di mana ini? Di Setiaku. Iya, pakai Gobis. Oh, pakai Gobis. Lagi pakai ini ya aplikasi apa itu? Aplikasi untuk beli secara online gitu ya. Betul. Kalau yang website atau Instagram itu? Instagram saya belum Pak. Kalau di Facebook ada Muji Setiawati. Jadi bisa kepo-kepo di sana. Betul. Ya? Baik. Ya, kalau bicara tentang produk-produk mulai dari minuman dan makanan itu yang paling laku yang mana ya? Tergantung Pak. Iya, kalau misalnya kalau makanan itu kita biasanya yang paling sering itu apa ya?
kalau ada pesanan gitu, misalnya di kantor ini ya, kayak kemarin di pengadilan agama gitu, yang laku kulinernya. Terus kalau minuman nanti kalau misalnya ada pesanan juga kayak gitu. Oke. Ya. Jadi kalau untuk yang makanan sampean buat istilahnya ada orderan dulu, baru sampean buat. Enggak, tapi tiap hari di rumah ada ready. Saya buka kayak toko gitu, warung gitu. Oh. Iya. Gitu. Dan juga bisa dine in atau makan di tempat gitu. Iya, betul. Oke, baik. Tapi tetap ini ya protokol kesehatan gitu. Iya. Ya. Baik. Tapi disarankan untuk sekarang ini dibungkus aja. Ya, take away gitu ya. Iya, betul. Baik. Itu yang kalau yang di sini, yang di warung itu di mana? Di Jalan Dr. Sutomo, Gang 3 nomor 15, tepatnya depannya Bidan Bujoko. Begitu ya. Sekitar alun-alun situ daerahnya. Jalan Dr. Sutomo, Gang 3 nomor 17. 15. Oh, 15. Sorry. Iya. Selisih 1 nomor ini, takutnya rumahnya orang ini. Iya, betul. Buka tutupnya jam? Bukanya jam 8, tutupnya jam 5. Buka jam 8 pagi, tutupnya jam 5 sore. Iya, tapi betul. kalau untuk yang layanan lewat aplikasi online itu, yang ojol atau yang GoFood atau GoBiz, GrabFood itu sampai setiap hari, iya boleh. Setiap hari dengan nama Setiaku. Iya, betul. Itu jam berapa sampai jam berapa? Terserah, bebas kami kalau misalnya yang 24 jam berarti? Sampai nggak tidur ya? Iya, tapi kan kalau makan-makan paling enggak ya jam 7 malam itu sudah itu Pak, maksimal. Sudah tutup ya. Bukanya jam? Sama, jam 8. Oh, 8. Iya. Baik. Jadi kalau Anda pesan lewat aplikasi ini dibatasi loh ya, bukan 24 jam. Iya, betul. Orangnya nggak tidur nanti. Meskipun uangnya banyak, tapi kalau sakit kan ya percuma gitu. Iya. Jadi bukanya jam 8 sampai jam 7 malam, sementara kalau yang offline atau yang Anda bisa datang langsung, karena lokasinya di tengah kota ya, jadi enak, jadi bisa Anda datang jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau boleh tahu ini harga produknya kisaran berapa kalau yang 5.000 untuk yang 330. Yang minuman dulu aja deh, bisa diterangkan produknya sambil nanti Mbak Tia angkat yang mana yang mau diterangkan. Ya, ini kebetulan yang saya kasih contoh ini beras kencur. Semua yang 330 produk ini 330 ml. Ya, 330 ml ini saya kasih harga 5.000. Kalau reseller bisa bisik-bisik ya harganya. Karena dijual kembali. Iya, betul. Itu untuk expirednya sampai berapa lama? Kalau di suhu kamar ini 24 jam. Tapi kalau sudah masuk di kulkas yang dingin aja itu 1 minggu. Kalau sudah masuk freezer bisa sampai 1 bulan. Oke, kalau bedanya kulkas sama freezer, kalau freezer lebih dingin mungkin ya? Kan beku. Ya? Beku lebih awet. Oke, baik. Terus yang lain? Ya sama. Sama ya? Harganya sama semua. Oh, harganya sama semua? Ya. Jadi ini kalau Anda lihat kemasan botol kecil air mineral itu, ini botol kecil kan ya? Iya, terus yang itu beda itu Pak. Ini botol tanggung? Ya. Kalau yang botol kecil itu harganya 5.000. apapun produknya 5.000. 5.000. Iya. Kalau jadi ada berapa kemasan ini? Kecil, sedang sama besar. Yang gede. Yang 1,5 liter. Yang 1,5 liter ya, itu ada. Ada. Kalau yang sedang kayak gini? 7.500. 7.500. Iya. Selisih harganya 2.500. Iya. Kalau yang 1,5 liter 20.000. 20.000. Iya. Wah, itu nanti bisa awet bisa dipakai sampai 1 minggu ya. Iya, kalau bisa. Misalnya. Atau mungkin 1 bulan kalau Anda punya freezer di rumah gitu ya. Baik. Kalau yang produk-produk makanan tadi seperti gado-gado atau rujak, maksud harganya? Oh iya, kalau gado-gadonya itu 15.000 kalau datang langsung, tapi kalau di Grab bisa jadi 20.000. Ya kalau rujak cingurnya cukup 15.000 aja. Baik. Iya. Kalau yang dijual aplikasi online? Sama, itu kan satu itu ya 20.000. Karena harus bayar komisi berapa persen ke pihak intinya ya. Iya, ojolnya, ya betul. Baik, luar biasa. Dan itu sekali lagi, jadi kalau Anda ingin pesan atau tahu lebih banyak tentang produknya Bu Tia, mulai dari makanan atau minuman, silakan Anda bisa cek Facebooknya Muji Setiawati
Pakai Y atau I? Pakai I, Pak. Pakai I, karena adanya juga yang pakai Setiawati gitu. Saya yang pakai yang I aja. Coba saya cek, ini Muji Setiawati. Kira-kira nanti tampilannya seperti apa ya? Kalau mungkin tampilan produk makanannya kurang oke gitu, mungkin bisa. Iya, nanti saya kerja sama Mas Yogi. Baik. Sambil nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai produk dari Bu atau Mbak Tia dan Mas Febri. Ada beberapa pesan dulu karena juga ada beberapa pertanyaan ini. Saya coba dicek di WA 08213264 109. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebentar. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Hati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama sahabat-sahabat dari UMKM, perwakilan dari UMKM Prambon dengan produk jasanya yaitu foto dan video. Lalu juga ada UMKM Sidoarjo Kota, ada Mbak Tia dengan produknya kuliner, baik makanan dan minuman. Anda ada peluang ya untuk bertanya di 08213264 109. Baik, ini saya bacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA redaksi. Pertanyaan yang pertama kelihatannya tertuju untuk Mas Febri ini. Mas Febri mau tanya, ini dari Pak J atau Mas J? Pak J yang ada di Porong. Untuk mereka yang belajar fotografi itu kalau beli kamera idealnya seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua sepertinya ke Bu atau Mbak Tia. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya apa ini? Oh, sebentar, ini dari Mbak Cindy yang ada di Candi ya, Mbak Cindy yang ada di Candi. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya makanan kita ini menentukan harga makanan supaya kita nggak rugi karena bersaing dengan tempat-tempat lain. Baik, terima kasih untuk Mas J dan juga Mbak Cindy. Silakan Mas Febri. Oke, Mas J, terima kasih sudah bertanya dari Porong ya. Dari Porong. Ideal belajar fotografi. Kamera yang dimiliki kelihatannya tadi. Apa? Kamera yang dimiliki untuk belajar fotografi. Kamera yang dimiliki untuk belajar fotografi itu semakin mahal kameranya maka semakin mudah. Nah, saran saya Indonesia Kamera juga ada Income Media Academic itu kita buat sekolah belajar multimedia. Nah, jadi tempatnya ada di Krian 1 bulan sekali biasanya, atau bisa kursus pribadi. Jadi nanti bisa belajar di situ, Mas Jaya. Kalau menurut saya yang paling murah untuk pemula dan bagus, sedengan, nggak terlalu jelek ya, nggak terlalu buruk. Saran saya ya relatif sih. Kalau menurut saya 700D lah. 700D. Canon 700D. Canon EOS.
Iya, betul. Harganya berapa sekarang? Sekitar 4 juta sampai 5 juta. Itu untuk pemula gitu tapi ya. kalau mau beli di ini, mumpung saya anniversary ini, nanti tak kasih harga 3,5 saja, ambil di Prambon ya. Itu baru? Oh enggak ada yang baru 700. Oh sudah diskon. Kalau mau kalau mau baru bisa nanti pre-order dulu kalau di kita. Seperti itu. Gitu ya Mas ya, kalau ingin tahu lebih jauh silakan Anda kepo atau silakan Anda cari tahu lewat Instagramnya Indonesia Kamera. Di situ nanti bisa Anda cari tahu mengenai apa sih kira-kira kamera yang cocok untuk saya, karena biasanya orang punya apa istilah itu, selera berbeda. Ada yang bikin DSLR, ada yang bikin mirrorless dan sebagainya. Gitu kalau mau itu sebelum beli tak sarankan coba-coba dulu lah. Di Indonesia Kamera banyak kamera yang disewakan. Oh boleh ya. Banyak kamera yang disewakan, itu silakan milih kamera apa, dicoba dulu. Kalau cocok itu beli deh, gitu. Baik, luar biasa ini. Jadi biar kita ini tidak, istilahnya pepatah mengatakan seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Iya, jadi dicoba dulu. Sudah terlanjur beli tapi ternyata kok nggak sesuai ekspektasi. Betul. Gitu. Baik, oke. Terima kasih Mas Febri untuk penjelasannya. Lalu saya ke Mbak Tia, ini yang pertanyaan dari Mbak Cindy yang ada di Candi. Monggo. Terima kasih Mbak Cindy yang ada di Candi. Tadi pertanyaannya adalah menentukan harga makanan supaya tidak rugi. Ya, di sini kita jualan pasti kita mencari profit. Iya, mencari untung. Kalau nggak dapat untung, kerja bakti namanya. Betul. Buat apa kita jualan kalau gitu ya? Nah, kita harus pede ya, dengan produk kita itu harus pede. Kalau kita sudah tidak pede, otomatis juga berpengaruh pada produk kita. Apalagi ketika kita mempromosikan produk kita ya, Mbak Cindy. Kalau orang sudah merasakan produk kita, kalau memang kualitasnya baik, walaupun mahal, insya Allah sekarang harga itu tidak jadi masalah. Menurut saya, tuh. Kalau kita mengkalkulasi kita habis berapa bahan bakunya, terus tenaga kita harus diperhitungkan. Kalau memang misalnya kalau saya jual harga sekian terus tidak dapat rugi, ya mending saya tidak jualan. Jadi akhirnya saya memberi ini, walaupun di pasaran yang di lain-lainnya itu harga di bawah saya, tapi saya tetap pede. Karena apa? Saya berani menjual dengan harga segitu, saya juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi bisa di-compare nanti. Betul. Ya. Jadi meskipun ini mungkin ya kalau di pasaran ada yang lebih murah misalnya, tetap pede aja lagi. Seperti Butia ini kan, kalau menurut saya sih harganya juga relatif terjangkau lah ya, 5.000, tapi kesehatan yang kita dapatkan atau manfaat yang kita dapatkan dijamin menghilangkan rasa haus. Itu kan yang penting kan. Iya, betul. Dan juga mungkin karena bahan-bahannya herbal, jadi insya Allah sih ini untuk tubuh setiap orang itu tidak ada penolakan begitu, tidak ada efek samping gitu ya. Iya, betul. Ya. Ini malah ada pengalaman yang sekiranya saya membuat saya agak bangga, Pak. Apa itu? Ketika tetangga saya seorang dokter, ketika cucunya sakit, malah dia tidak memberi obat, tapi membeli minuman beras kencur saya. Itu setiap kali sakit seperti itu. Saya sampai, loh, kenapa ya Dok kok gitu? Iya Bu, biar nanti ke herbal aja dulu, nanti kalau misalnya itu baru nanti ke kimia. Iya. Ke obat-obatan. Ke obat, kata gitu. Dan hasilnya? Alhamdulillah. Sembuh. Jadi iya. Jadi dia jauh-jauh kebetulan kan yang dekat sama rumah saya neneknya. Jadi kalau sakit itu dipesankan di saya. Iya, alhamdulillah itu. Iya, jadi luar biasa karena ya kita tidak memungkiri lah, ternyata produk-produk herbal itu luar biasa, mulai dari zaman nenek moyang kita dahulu, dan istilahnya ini warisan ya untuk kita. Iya, betul. Jadi harus betul-betul kita manfaatkan. Baik, tidak terasa waktu sudah hampir jam 8 pagi. Ada pesan ini yang ingin disampaikan ke sahabat pendengar, pemirsa Suara Sidoarjo, mulai dari Mas Febri terlebih dahulu. Silakan Mas Febri. Oke, teman-teman pengusaha terutama jangan takut pada pandemi, tapi kita lawan. Jangan patah semangat, tetap semangat. Di sini Indonesia Kamera siap membantu Anda dengan tadi promo spesial bulan ini, yaitu 1,5 juta itu
akan dapat senilai 6 juta yang tadi dijelaskan. Terus bagi yang nggak mampu nih gimana nih? Yang nggak mampu, kita ada program tambahan, program Maju Bersama Indonesia Kamera ini. Yang memang benar-benar nggak mampu, kita niatnya untuk membantu. Jadi kita bisa memfoto produk Anda hanya dengan 20.000 per produk, tapi di lokasi studio kita. Jadi produknya dibawa gitu ya? Dibawa ke sana. Jadi untuk tahu lebih jauh silakan Anda cek di Indonesia Kamera, atau mungkin silakan Anda hubungi telepon Mas Febri tadi. Baik, Bu Atia atau Mbak Atia, monggo. Ya, kalau saya silakan menikmati produk-produk dari Indonesia sendiri. Ya, kalau diupayakan anak-anak, karena apa? Karena makanan yang saya buat itu dari alam juga, terus minuman juga dari alam. Kita kenalkan anak kita supaya enggak terlalu suka makan junk food, itu aja. Baik, terima kasih, luar biasa ini. Dan juga kalau ingin tahu lebih banyak atau mungkin order, itu hubungi Mbak Tia di nomor berapa ini? 0853 0853 3598 4700. Atau bisa silakan Anda kepo Facebooknya, tulisannya Muji Setiawati pakai I ya. Iya. Di situ wallpapernya kalau saya lihat produk jamu ini ya, apa itu? Produk minuman yang di situ jadi wallpaper, dan di situ juga ada fotonya Mbak Tia sama suami tercinta. Luar biasa, ini keluarga Samawa. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Tia. Mas Febri juga sukses dengan usahanya. Dan semakin maju, tetap optimis dan juga bergerak untuk UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi